Allah harus jadi cinta kita yang paling puncak. Yang pertama, kalau kita suka segala sesuatu yang bikin kita semakin sempurna, kamu suka minyak wangi karena minyak wangi bikin kamu semakin sempurna baumu. Kamu suka apa saja, baju bagus karena baju bagus bikin kamu perfect penampilanmu. Padahal katanya Ghazali, coba dipikir, yang bikin semua itu, yang merealisasikan kamu sehingga puncak jadi sempurna, itu kan Allah. Kamu suka orang yang membantumu karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas. Kamu suka orang, apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik, semakin sempurna, Allah pada puncaknya. Harusnya Allah yang paling kamu sukai, katanya Ghazali. Dia harus nomor satu. Rumus kedua, kalau kamu suka pada orang, pada temanmu, pada tetanggamu yang sering berbuat baik padamu, suka jemput, suka nganter, suka SMS, suka mention di Facebook, itu kan berbuat baik. Malam-malam aja tanya, sudah tidur apa belum? Ya, tapi hati-hati kalau sama-sama cowoknya, malah mewakili. Nah, itu kan berbuat baik. Seneng karena hatimu itu suka kalau ada orang berbuat baik padamu. Dan katanya Ghazali, loh, Allah itu justru kebaikannya puncak padamu. Semua dikasih padamu. Fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk hidup di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Harusnya kamu jauh lebih suka pada Allah. Yang ketiga, katanya, kalau kamu suka pada orang baik, orang dermawan, kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain, kamu suka kan lihat orang, wah bagus ya Jokowi itu nolong orang miskin, wah bagus sekali, orang baik di mana-mana kan bikin kamu suka. Harusnya juga puncaknya juga Allah. Allah itu baik pada siapapun, bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik. Yang tiap hari mencaci maki Allah, orang-orang ateis itu, yang nganggap Allah itu tidak ada, Allah itu jahat, Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya. Loh, Allah masih berbuat baik pada mereka. Kalau Allah mau, begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang, bisa. Tapi kan enggak. Itu kan berarti orang yang baik luar biasa seandainya orang. Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya. Kalau cuma manusia, dia ada batasnya. Kalau Allah nggak ada batasnya. Itu argumen keempat. Terus, kalau kamu suka segala yang indah, segala yang cantik, bukankah menurutmu Allah itu maha indah, maha cantik, bahkan maha segalanya, kecuali mahasiswa. Ya, satu-satunya yang maha tapi bukan Allah itu mahasiswa. Nah, itu kan harusnya Allah yang paling kita cintai. Jadi pada puncaknya ternyata ada Allah. Allah itu maha indah, Pak. Ya saya bilang tadi, kamu nggak bisa menangkap kemaha indahan Allah karena pikiranmu terjebak fisik. Susah untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik. Itu yang bikin kita susah untuk jatuh cinta pada Allah. Hubungan kita sama Allah selama ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan formalitas. Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh. Kadang-kadang dibalik, kamu merasa jadi juragannya. Allah kamu perintah-perintah. Ya Allah, mbok IP 4, masa nggak bisa 4 aja kan? Itu kan kamu doanya kan gitu, maksa-maksa Allah. Nah, ya ada masalah nih, tolong diselesaikan. Kamu yang berbuat, lo Allah suruh tanggung jawab. Ya. Kamu perintah-perintah itu untung Allah nggak ngomong kayak juragannya siapa, buruhnya siapa, kamu perintah-perintah. Jadi harusnya cintamu yang pertama ada pada
Allah bikin alam secantik ini, itu sebenarnya salah satu bukti ya pasti dia maha cantik. Emangnya yang merumuskan ada cowok cakep atau cewek cakep itu kan ya Allah sendiri kan yang bikin rancangan. Dan itu pun dibikin sesuai standarnya manusia. Hewan juga mungkin punya standarnya sendiri. Dan itu kan kecanggihan Allah. Tidak ada kan hewan jatuh cinta sama manusia misalnya. Ayam ya jatuh cintanya sama ayam perempuan. Nggak pernah sama cewek cantik. Cowok juga, mahasiswa juga jatuh cintanya sama mahasiswi. Nggak pernah sama ayam. Kecuali ayam. Ya, ya, ya kalau yang itu teorimu lebih canggih. Oke, saya kan nggak ngerti yang itu kamu. Kalau di situ saya lugu masih. Oke, terus. Oke, terakhir katanya Ghazali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya, misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orang yang suka makan, kamu juga suka sama orang yang suka makan. Kamu orangnya suka humor, kamu senang juga orang yang suka humor, dan seterusnya. Kalau kamu jeli, coba kamu cek bahwa Allah sangat sesuai dengan dirimu, dengan hidupmu. Kamu apa aja, Allah ada mahanya. Kamu adil, Allah maha adil. Kamu suka kedekatan, Allah maha dekat. Kamu suka keakraban, Allah maha akrab. Ya kan, Ra'uf, Rafiq, dan seterusnya. Bahkan kamu suka ketegasan, Allah syadidul iqab pada yang salah. Ada semua, mesti cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita takholak bi ahlakillah. Tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama. Sekufu sama kita meskipun beda level. Jadi Allah maha penyayang, kita menyayangi bisa. Allah maha pengasih, kita mengasihi bisa. Berarti sepadan. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya Ghazali. Ya kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah? Pasti kamu sedang ketipu katanya. Kamu ndak pol jatuh cintanya. Kamu masih main di level bawah. Coba pikir lagi, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama harta? Harta bikin saya enak, Pak. Loh, Allah jauh lebih dari itu. Harta memenuhi kebutuhanku, Pak. Allah sejak dulu, sebelum kamu lahir masih di perut ibumu, dipenuhi kebutuhanmu. Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lawan jenismu? Ya, enak, Pak. Enak apa nih, belum kawin. Ya kan? Loh, Allah berkali lipat bikin kamu enak, bahkan nggak cuma lewat jalur itu, lewat jalur makan, lewat jalur ilmu, lewat jalur minum, lewat jalur persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Itu kan nikmat-nikmat yang luar biasa. Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah, bukan pada yang selain Allah. Nah, itu argumennya Ghazali. Katanya Ghazali, untuk bahagia waspadai dua hal dan penuhi satu hal. Waspadai syahwat dan amarahmu, dan carilah bekal ilmu. Untuk ngerti semua tadi, untuk bisa kamu muhasabah secara pas dan sesuai, satu-satunya jalan adalah ilmu. Kamu ngerti yang sedang main ini binatang apa malaikat, harus ngerti ilmu. Kalau enggak, ya kamu enggak bisa muhasabah dengan baik. Nah, ini kan ujungnya sebenarnya sama kayak Plato dan Al-Farabi kemarin. Jalan untuk bahagia itu ya ilmu.
Dengan ilmu, orang bisa melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan, pasti bahagia. Kalau di Ghazali kan dibalik. Karena kalau orang awam, ujuk-ujuk disuruh pakai ilmu, mesti males. Wah, kok ilmu belajar ya, baca buku ya, males duluan. Tapi diawali dari, kamu pengen hidup enak enggak? Ya pengen. Kalau pengen hidup enak, ya kontrol dong nafsumu, amarahmu, nanti kamu bisa bahagia. Caranya gimana? Ya ilmu. Jadi ilmunya di belakang. Kalau orang awam lebih lebih enak ditawari manfaatnya dulu. Kalau ditawari ilmu di depan sudah males. Belajarlah biar kamu pinter. Harus wis tahu mesti. Wis kan dhisik ya ngono. Cuma kalau dibalik, pinter lah. Kalau pinter kamu dapat manfaat gini gini gini. Caranya gimana? Ya belajar. Itu kan lebih ringan kalau bagi orang awam. Tapi kalau belum-belum kamu dikasih sholat, sholat lah, tahajud. Wah, males ngantuk. Tapi kalau diawali dari, kalau kamu ingin dapat rezeki lancar, istri cantik, apa? Sholat lah, tahajud lah. Itu. Kalau ngerti embel-embelnya di depan, mesti agak semangat di belakang. Nah ini logika awam. Dan Ghazali paham betul ini. Cara dia memainkan cara berpikirnya orang awam. Oke, jadi jalan kebahagiaan yang sejati, katanya Ghazali, kuasai amarah dan syahwat, jalannya pakai kekuasaan ilmu. Dan puncaknya ilmu itu ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau sudah ilmunya sudah nyampe ma'rifatullah, semua pasti akan tertib. Kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Ma'rifatullah itu dicapai tidak semata-mata dengan baca buku atau belajar teorinya. Beda sama ilmu yang lain. Tapi ma'rifatullah itu ketemunya harus dengan laku. Tidak bisa kamu ngerti teori jujur, tapi kamu harus benar-benar jujur. Nggak bisa kamu hanya ngerti teori berbakti pada orang tua, tapi kamu harus berbakti benar pada orang tua. Ma'rifatullah ilmu yang jenis itu. Jadi akan kamu peroleh sendiri kalau kamu dekat sama Allah. Dan untuk dekat sama Allah harus ada laku tertentu. Dan kalau orang yang sudah makrifat itu biasanya otomatis urusan yang lain semuanya beres. Sebelum semua urusan beres, orang tidak akan nyampe makrifat. Nah, itu jalan kebahagiaan. Jadi kuasai amarah, kuasai syahwat lewat ilmu. Harusnya semakin pintar orang, semakin berkualitas hidupnya. Dan semakin dia merasa bahagia. Kalau kamu merasa semakin pintar, wawasanmu semakin banyak, kok hidupmu semakin sumpek. Ada yang salah dengan prosedurmu cari ilmu. Silahkan kamu muhasabah sendiri. Pak, saya ngaji filsafat mulai tahun lalu itu perasaan nggak berkembang apa-apa itu, Pak. Ya coba dicek lagi deh. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu incar dari ngaji ini bukan ilmunya, kopinya mungkin. Iya. Jangan-jangan cuma nyari kopi gratis. Jangan-jangan daripada nganggur. Jangan-jangan, banyak jangan-jangannya makanya. Maka dicek lagi. Terus, nah ini kalimat tak potong dari Kimia Usaada. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang awam adalah surga. Sementara kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang khawas adalah ridhonya Allah. Jadi surga itu iming-iming bagi orang biar dia jalan menuju ridhonya Allah. Sama karena kayak anak kecil itu loh, ketika dia belum bisa jalan berdiri, untuk mancing dia bisa berdiri, ibunya ngasih, ayo pisang, ayo, pokoknya kegemarannya dia.
Ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu. Cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan. Ya kalau dia nyampe dikasih si pisang itu, tapi intinya kan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah. Kalau kamu menuju surga, kamu dapat ridhonya Allah. Dan juga sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah, surga jadi nggak penting. Kalau kamu sudah jalan seperti maunya ibumu tadi, pisangnya nggak penting lagi. Jadi, yo dulu mungkin orang apa-apa kan serba matematis sama Allah juga dagang. Kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa. Sementara mikir abstrak agak susah. Maka ditawarilah dengan jannah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik. Ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu. Bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari, ada, itu kan fisikal. Tapi puncaknya adalah sebenarnya keridhaan Allah. Apa enggak boleh Pak saya mimpi ke surga? Boleh. Jalan menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya menuju keridhaan Allah. Cuma kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu nggak ketemu keridhaan Allah. Akhirnya ibadahnya jadi matematis, disuruh apa-apa dihitung. Kalau saya sholat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar. Oke, ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa? Wah, semua kebutuhanmu dipenuhi. Oke, dan selalu gitu kamu negosiasi. Begitu kamu sholat duha lama, rezeki tidak lancar-lancar, Pak. Jangan-jangan bohong. Ya kan? Karena kamu pertimbangannya matematis, seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu. Karena itu kamu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sedekah 1.000, nanti dapatnya 70.000, benar Pak? Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000, wah bohong kan mana? Ya kan? Jadi itu yang manusia awam katanya Ghazali mikirnya selalu ke situ. Tapi ya udah apa-apa karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang nggak nyampe ya harus begitu retorikanya. Cuma semua inna lillahi wa inna ilaihi, bukan wa ilal jannah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Oke, terus ini saya ambil yang bahasa Inggris terjemahannya. Cara untuk menguasai amarah dan nafsu tadi. Kalimatnya Ghazali bagus. Itu saya kasih foto yang itu karena Ghazali Tus itu daerah Persia, dan orang Persia, orang Iran itu biasanya tinggi, besar, gagah, dan brewokan. Ganteng-ganteng, nggak kayak orang Indonesia. Kecil, pesek, terus ngeyelan, cerewet. Orang sana gagah-gagah. Kalau ngomong aja mantep. Ya, katanya Ghazali, declare your jihad on certain enemies you cannot see. Katanya Ghazali, deklarasikanlah jihad terhadap 13 musuhmu yang tidak terlihat. Egoisme, arogan, konsep, egoisme, sombong, angkuh, selfishness, merasa benar sendiri, merasa bagus sendiri, merasa menang sendiri, greed, tamak, lust, tamak, intolerance, anger, marah, bohong, cheating juga bohong, gossiping, sebenarnya gosip, slandering, dan 13 itu, if you can master and destroy them, kalau kamu bisa menguasai dan menaklukkan 13 musuh itu, then will be ready to fight the enemy you can see. Maka kamu akan siap mengalahkan semua musuh yang terlihat. Kalahkan 13 yang tidak terlihat itu. Kalau kamu sudah sukses mengalahkan itu, maka semua musuh yang terlihat akan mudah dikalahkan. Nah, rumusnya itu.
Kalau dibaca enak, dirasakan juga mantap, dijalani yang agak susah. Yo jihad, makanya katanya Ghazali jihad dong, declare you jihad. Deklarasikan jihad untuk melawan ini. Jihad berat, makanya katanya Nabi, jihad yang lebih berat daripada perang Badar loh. Perang Badar itu kan berat luar biasa. Berapa ratus orang melawan 10 ribuan orang. Sudah berat itu katanya Nabi, ini cuma jihad kecil. Ada yang lebih besar. Nah, apa mengalahkan dirimu sendiri. Dan katanya Ghazali, ya taklukkan 13 itu. Kalau kamu sudah bisa menaklukkan 13 itu, maka kamu akan siap menaklukkan semua yang lain. Kuncinya bahagia. Oke, terus katanya Ghazali, untuk bisa ngerti takarannya, yang ngontrol harus akal. Kenapa harus akal? Gambarannya kayak kota, katanya Ghazali. Jadi jiwa kita itu adalah kota besar. Rajanya beda sama Farabi kemarin. Rajanya bukan akal, tapi hati. Kolab. Jadi katanya Ghazali, enggak. Akal itu bukan rajanya. Akal itu tunduk pada kolab. Suka dan tidak suka, kecenderungan batinmu. Jadi Ghazali melihat manusia itu disetir oleh kecenderungannya. Akal, dalil, argumen, pikiran itu datang belakangan mendukung kecenderungan hatinya. Maka bereskan dulu hatimu. Karena hati itu rajanya. Bukan kayak di Farabi kemarin, akal rajanya. Jadi kamu itu ikut partai apa dulu, baru kamu cari dalil kenapa partaimu itu bagus. Kamu itu jatuh cinta dulu, baru cari argumen kenapa kamu jatuh cinta padanya. Kamu suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu suka. Atau tidak suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu tidak suka. Jadi rajanya adalah hati. Maka kan banyak pengajian manajemen kolbu. Nah, itu bahas raja. Ya besok kita bikin tandingannya manajemen akal. Ya. Jadi tugasnya akal apa? Akal panglima perang. Hati itu tugasnya ngasih nasihat, berfatwa. Sementara pekerjanya, panglimanya di lapangan itu akal. Prajuritnya itu syahwat dan amarah. Itu dua-duanya ya, yang satu wali kotanya, yang amarah itu polisinya kalau katanya Ghazali. Jadi dalam diri kita itu isinya polisi yang marah-marah, kemudian wali kota yang penuh ambisi, dan panglima yang punya kekuatan ngatur, serta raja yang mengendalikan. Begitu rajanya nggak beres, maka panglimanya juga disuruh ngatur untuk ke arah yang tidak beres. Syahwat akan jadi penguatnya, karena dari situ muncul ambisi hasrat. Kemudian kekuatan amarah jadi pendorongnya. Jadi hati-hati, makanya hati harus lembut, baru yang lain ikut lembut. Kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar, syahwatmu juga dikontrol oleh kekasaran, dan amarahmu akan semakin menyala. Jadi maka katanya Ghazali, amankan kota jiwamu. Pertama-tama bereskan hatimu, kemudian perintahkan panglima untuk mengendalikan wali kota dan polisi. Kalau enggak, ya alamat kotamu kacau balau. Jangan sampai nanti nafsunya memberontak, mengalahkan hati, dan akhirnya nafsunya yang jadi raja.
Juga jangan sampai polisinya, amarahnya yang jadi raja. Dan jangan sampai juga akalnya yang jadi raja. Yang harus jadi raja hatinya. Oke. Terus karena itu katanya Ghazali, itu kalimat tak copy paste, hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahaim. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa ranking satu, siapa ranking di bawahnya, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah, binatang liar. Kalau tadi bahaim itu binatang ternak, peliharaan. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Jadi hati-hati, jangan jadi binatang ternak, jangan jadi binatang pemburu, jangan jadi setan, juga jangan jadi malaikat. Nah, susah ya kalau dilarang jadi malaikat, kamu mesti komplain. Oh, malaikat kan bagus, Pak. Enggak. Kita oleh Allah disuruh jadi manusia. Kalau manusia berarti ya ada bahaimnya dong. Ya kita butuh makan, butuh minum, butuh yang itu juga. Ya kan? Ya. Padahal aku ngomong yang itu loh ya. Kamu kok pikirannya ke sana. Isi pikiranmu berarti yang itu. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Terus sabu iya. Kalau yang ada di pikiranmu sekarang, kapan ya aku ranking 1 kok kalah terus, aku rankingku ranking 40 terus. Yang di pikiranmu itu, kapan aku menang ya, kapan status sosialku tinggi ya, kapan aku, itu berarti yang menang dalam dirimu adalah sabu iya. Kalau yang ada di pikiranmu urusan muslihat, trik-trik gimana caranya aku bisa sukses, gimana caranya aku bisa kaya, trik-trik kayak gitu, maka kita ada di levelnya setan. Tapi kalau yang ada dalam dirimu, pokoknya kita harus pasrah 100% pada Allah, ibadah jangan sampai putus ya, nggak boleh bantah Allah sedikit pun. Allah, itu berarti kita sudah nyampe makom malaikat. Dunia sudah tak tinggal, pokoknya aku hanya Allah saja. Ya enggak apa-apa, itu berarti makomnya malaikat. Cuma kalau malaikat tidak ada bahaimnya, kamu puasa terus, kamu sholat terus, tambah makan, tambah ngopeni hidup dunia juga tidak manusiawi. Tidak ada sabu iyahnya, kamu nggak punya hasrat, nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu juga tidak manusiawi, tidak akan bisa menjalankan perintahnya Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau kamu tidak kayak setan, tidak cerdas, tidak kreatif, ya kan? Licik itu bagus untuk hal yang baik. Setan itu kan untuk hal yang jelek. Licik itu kan berarti mikir, nyari celah yang orang lain nggak melihat. Itu untuk hal-hal yang bagus, kamu namanya kreatif. Gitu. Ya kayak Hasan bin Sabah tadi kan, Hasasin kan, dia nggak bunuh kan, itu kan pinter bahasa, karena jahat maka namanya licik, tinggal naruh pisau di bantalnya musuhnya, sudah selesai, nggak perlu harus ngebom lah, nggak perlu bom bunuh diri lah, nggak perlu capek-capek, naruh aja di, kalau ada mobil Jokowi lewat, kamu taruh pisau di kursinya Jokowi, itu selesai. Kalau kamu nggak ditangkap ajudannya loh.
Jadi coba hati-hati dikontrol lagi apa yang bikin kamu bahagia. Kalau yang bikin kamu bahagia luar biasa adalah ketika kamu ranking satu dan semua temanmu kalah, maka ada sabuiyah yang dominan dalam dirimu. Kalau yang bikin kamu seneng pokoknya punya uang banyak, terus saya bisa makan enak, terus bisa kawin, bisa itu berarti yang dominan dalam dirimu adalah bahagia. Kalau yang ada di kepalamu hanya gimana caranya saya mengabdi 100% pada Allah, gimana caranya meninggalkan dunia yang tidak penting, maka kamu ada di level malaikat. Oke, itu teori selanjutnya tentang kebahagiaan dari kimia sa'adah.